Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden karena pemberontakan mereka melawan Sang Pencipta, dan mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan semua keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa. Tidak ada satu manusia pun lagi yang benar di hadapan Allah. Nabi-nabi juga berdosa karena mereka juga adalah manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Namun kita bersyukur apa yang dituliskan dalam Alkitab itu sungguh-sungguh benar dan jujur di dalam penyampaiannya, supaya kita belajar dan kita tidak mengikuti jejak yang salah, tapi kita mengikuti firman Allah yang benar, agar kita boleh sampai kepada rencana Allah yang indah di sorga yang kekal. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang dosa-dosa yang difitnahkan terhadap para nabi. Kalau kita membahas dosa-dosa para nabi ini, mengkaji dari pandangan Bible dan Al-Quran sangat berbeda, teman-teman. Jadi, nabi-nabi yang mulia di dalam Al-Quran ini tidak pernah diceritakan di dalam Al-Quran berbuat dosa. Sedangkan di dalam Bible sendiri banyak nabi-nabi yang mulia diceritakan berbuat dosa dan berbuat keji. Simak sampai habis ya, supaya kita tidak ada kekeliruan dalam mendengar video aku ini. Bukan hanya Isa Al-Masih saja yang diceritakan tidak memiliki dosa dalam Al-Quran, namun nabi-nabi lain juga tidak diceritakan memiliki dosa di dalam Al-Quran. Sebaliknya, teman-teman, para nabi-nabi mulia ini justru diceritakan secara hina di dalam Bible dan berbuat maksiat. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana seorang ibu mu'alaf ini menuduh bahwa kita itu fitnah para nabi, karena di dalam kitab sucinya dia itu tidak pernah menceritakan bahwa nabi-nabi itu berdosa. Namun dia menyalahkan karena Alkitab itu menuliskan dosa-dosa para nabi, apa yang mereka buat. Saudara yang terkasih, itu hebatnya Alkitab menceritakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi, apa yang dialami oleh para nabi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi itu bukan fitnah, tapi memang semua nabi itu berdosa. Tidak ada nabi yang suci, tidak ada nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Semua nabi itu berbuat dosa, saudara. Namun seorang ibu mu'alaf ini berkata bahwa nabi-nabi itu tidak berdosa. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video, saudaraku yang terkasih. Izin bertanya kepada saudara-saudara Muslim, pendapat Muslim. Di dalam surah 48 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki dosa masa lalu dan yang akan datang. Mohon dibantu apa saja dosa yang masa lalu Muhammad dan yang akan datang itu, karena saya lagi mencari kebenaran. Saya membaca di dalam Quran bahwa dari seluruh nabi hanya Nabi Muhammad lah yang dikatakan di sana memiliki dosa masa lalu dan yang akan datang. Jadi kawan-kawan bantu jawab ya dengan kasih, tidak perlu marah-marah. Karena ketika kalian juga bertanya kepada Kristen, kami jawab dengan kasih, tidak perlu lapor-lapor polisi juga. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, itulah sebuah rekaman video dari sang debater. Tolong dijawab ibu ya. Ibu yang mu'alaf tadi, tolong dijawab apa dosa nabi di masa lalu dan di masa yang akan datang, karena dia juga sementara mencari kebenaran. Namun
saya perlu menyampaikan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa, termasuk para nabi. Berbeda dengan Isa yang tadi disebutkan tidak berdosa. Memang Yesus itu tidak berdosa. Dia manusia yang kudus dan benar, karena dia datang dari sorga. Ya, ayat yang ke-24 dari Roma 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus itu tidak berdosa, makanya dia layak menjadi penebus bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Oleh kuasa darah Yesus Kristus yang kudus itu menyucikan semua manusia yang percaya kepadanya. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus itu adalah keadilan Allah. Manusia sudah berdosa menjadi musuh Allah. Untuk berdamai dengan Allah, makanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi saudara dan saya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita tetap terputus dengan Allah. Sebaik apapun kita, ketaatan sebesar apapun kita menjalankan agama, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tetap menjadi musuh Allah, saudara. Semua perbuatan baik kita sia-sia. Ketaatan kita melakukan sunat, melakukan taat kepada Sabat, dan juga tidak makan daging babi, semuanya sia-sia, saudara. Tidak ada guna kalau saudara tidak taat kepada firman di dalam Yesus. Makanya di ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan Allah, dan mereka boleh menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini sungguh jelas dan benar dan jujur di dalam menyampaikannya, bahwa memang semua nabi itu berdosa, supaya kita jangan ikut jejak yang salah, saudara, tapi kita ikut kebenaran firman Allah yang murni yang datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Alkitab tidak pernah salah menulis. Dan saudara yang tadi mualaf, jawablah dulu pertanyaan dari sang debater tadi yang sementara mencari kebenaran, ya. Dan sekali lagi, semua nabi berdosa kecuali Yesus tidak berdosa, karena dia turun dari sorga, dia kudus dan benar, darahnya layak menjadi penebus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya, salam kemenangan iman.